Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak baik kelas 12, baik kelas 12 MIPA 5, 6, 7 maupun 8. Untuk pertemuan kali ini Bu Dina akan sedikit menjelaskan dan mengulas perihal materi tentang surat lamaran pekerjaan. Jadi setelah Bu Dina koreksi dan Bu Dina cek, masih banyak sekali kekurangan yang kalian dapati dari penulisan surat lamaran pekerjaan yang kalian buat. Ya, mungkin untuk unsur dan sistematika itu sudah Bu Dina anggap betul, hanya saja dalam kaidah kebahasaan penulisan surat lamaran pekerjaan kalian masih banyak sekali terdapat kekurangan. Oleh karena itu, Bu Dina akan menyampaikan sedikit dan mengulas materi yang berkaitan tentang surat lamaran pekerjaan. Untuk penyuntingan surat lamaran pekerjaan, jadi ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama berkaitan tentang penyuntingan unsur-unsur, isi, bahasa maupun penyajian. Ya, Bu Dina tidak akan menjelaskan lebih jauh tentang ini. Silakan kalian baca dari PowerPoint yang sudah Bu Dina bagikan. Kemudian di sini ada dua contoh surat lamaran pekerjaan ya. Jadi yang pertama surat lamaran 1 dan surat lamaran 2. Dilihat dari kedua surat lamaran ini, dari segi penulisan memang berbeda, tapi kedua surat lamaran pekerjaan ini keduanya sama-sama benar. Hanya saja versi dari surat lamaran pekerjaan yang 1 dan 2 memang berbeda. Jadi kalau surat lamaran yang 1 itu atas inisiatif sendiri, oleh karena itu pada bagian pembukaan tidak disertakan dari manakah media informasi yang dibuat atau acu oleh seorang pelamar pekerjaan. Sehingga di sini langsung menuliskan saya yang bertanda tangan di bawah ini, sementara yang kedua mengacu pada media mana yang mereka acu. Misalnya di sini yaitu dari mana nih? Harian Fenomena. Oke. Bu Dina tidak menjelaskan itu, tapi lebih ke kaidah kebahasaannya. Coba perhatikan semuanya ya. Nih, untuk surat lamaran 1. Kalau untuk tempat dan tanggal pembuatan surat itu pasti kalian sudah paham ya. Untuk penulisan nama kota S-nya besar, kemudian huruf pertamanya besar, kemudian tanggal, bulan dan tahun itu dituliskan tanpa ada strip. Jadi langsung penyebutan bulan, tidak menggunakan angka. Ya. Kemudian ini masih banyak yang terdapat kesalahan berkaitan dengan penulisan perihal dan lampiran ya. Penulisan perihal dan lampiran. Sebentar. Perihal dan lampiran. Nah, sebentar. Nih, untuk penulisan perihal dan lampiran itu boleh dibolak-balik ya. Entah itu mau lampiran dulu maupun perihal dulu. Dan untuk huruf pertama itu menggunakan huruf besar, kemudian diikuti dengan tanda titik 2. Kemudian baru misal perihal di sini lamaran pekerjaan. Lamaran pekerjaan L-nya besar untuk kata pertama, kemudian untuk kata kedua itu huruf depannya kecil saja. Jadi yang besar itu hanya bagian awalan perihal titik 2, kemudian lamaran pekerjaan berarti L-nya besar, lampiran 1 bendel kata yang pertama S-nya besar. Dan untuk penulisan lampiran itu jangan menggunakan angka. Jadi silakan gunakan huruf atau bilangan untuk menuliskan lampiran itu. Kemudian Bu Dina masuk pada alamat yang dituju. Untuk penulisan
Yang terhormat tidak perlu diberikan awalan kepada, karena itu justru membuat penulisan dalam surat lamaran pekerjaan kalian jadi tidak baku. Jadi langsung saja yang terhormat titik, kemudian mengikuti berikutnya berkaitan dengan kepada siapa kamu menuliskan surat lamaran pekerjaan itu. Misalnya di sini Kepala Personalia PT Nusa Sakti, berarti itu perusahaan. Bisa jadi kamu akan melamar di instansi yang lain. Kemudian untuk penulisan PT itu tidak perlu menggunakan tanda titik untuk setelah penulisan PT, jadi langsung PT Nusa Sakti. Kemudian berikutnya ada Jalan Samratulangi 15. Untuk jalan tidak boleh disingkat, jadi langsung penulisan JAJLAN ya, jalan. Kemudian Samratulangi 15. Untuk nomor juga tidak boleh disingkat NO titik. Jadi kalau misalnya mau menuliskan nomor, silakan tuliskan angkanya langsung saja. Atau kalau misalnya mau menambahkan nomor, berarti dituliskan satu kata penuh, misalnya NONO MOMO R, N-nya besar, diikuti dengan kota. Kemudian masuk ke salam pembuka dengan hormat. Nah, dengan di sini insya Allah kalian sudah ini ya, bisa ya. Kalau misalnya dengan awalannya hurufnya besar, kemudian diikuti hormat itu hanya kecil dan diakhiri dengan tanda koma. Kemudian untuk versi surat lamaran 1 di sini untuk sistematika pembuka itu berisi saya yang bertanda tangan di bawah ini. Kemudian tanda baca setelah itu adalah boleh titik 2 maupun koma. Jadi untuk pembuka dan identitas itu sebenarnya merupakan rangkaian satu kalimat, hanya saja versinya dituliskan per poin, misalnya nama sendiri, baris sendiri, baris 1, kemudian tempat tanggal lahir, baris kedua, dan seterusnya. Itu merupakan versi penulisan kalimat yang dirincikan berdasarkan per poin ya. Jadi untuk penulisan ini dari pembuka sampai identitas itu saling berkaitan. Misal, saya yang bertanda tangan di bawah ini koma, nama, tempat, agama, jenis kelamin, pendidikan, alamat itu hurufnya kecil semua ya, karena ini satu kalimat. Jadi ibaratnya tanda koma setelah kata di bawah ini itu tanda baca yang awalannya itu berfungsi untuk memerincikan ada berikutnya ke alamat. Kemudian ini mana nih? Nah, kalau di sini versinya pembuka, identitas, kemudian diakhiri dengan ini mengajukan lamaran pekerjaan sebagai staf SDM di perusahaan yang Bapak Ibu pimpin titik. Ya, itu berarti satu kalimat dari saya yang bertanda tangan di bawah ini sampai Bapak Ibu pimpin, itu satu kalimat. Jadi itu tadi Dina bilang bahwasanya ini mohon maaf ya, untuk identitas di sini ada yang hurufnya besar, jenis kelamin, pendidikan itu besar, harusnya kecil semua. Pokoknya kalau identitas itu hurufnya kecil. Yang besar itu baru misalnya nama orangnya itu besar. Kemudian tempat tanggal lahir itu besar, agama, jenis kelamin, pendidikan, alamat itu awalnya juga besar ya. Kemudian perusahaan yang Bapak Ibu pimpin, karena kita tidak mengetahui pimpinan itu seorang laki-laki kah atau seorang perempuan kah, jadi tuliskan langsung Bapak Ibu pimpin. Kemudian selanjutnya adalah lampiran dokumen. Di situ disebutkan sebagai bahan pertimbangan berikut ini saya lampirkan satu bendel berkas sebagai berikut. Titik 2 ini juga sama seperti penulisan pada identitas, jadi merupakan satu kesatuan kalimat. 1. Fotokopi ijazah dan seterusnya sampai nomor 7 ya. Nah ini hurufnya juga kecil semua, dan di akhir setiap poinnya itu diberikan tanda titik koma ya. Itu bertujuan untuk memisahkan rincian dari poin 1 sampai dengan poin 7 di sini. Kemudian untuk penulisan fotokopi itu mengalami kata serapan
ya. Jadi kata asing yang diserap dalam bahasa Indonesia dan mengikuti bentuk penulisan dalam bahasa Indonesia, dan proses ini disebut proses adaptasi karena dalam menyerap kata asing menjadi bahasa Indonesia itu ada beberapa cara. Yang pertama cara adopsi, kemudian cara yang lain nanti Bu Dina jelaskan lagi. Yang di sini adalah cara adaptasi, ya. Kemudian ini penulisannya jadi mengadaptasi ke penulisan bahasa Indonesia, fotokopi, tidak di spasi, langsung foto, KOK, PIP, ya. Kemudian diakhiri tanda titik koma, ijazah bukan ijazah, ya. Kemudian ini nomor 3, mohon maaf di sini penulisannya pas foto, harusnya langsung foto saja, ya. Yang baku itu foto, tidak pas foto. Kemudian sampai nomor 7 itu baru diakhiri tanda titik. Berarti kalimatnya itu awalan kalimat sebagai bahan pertimbangan, kemudian akhir kalimat 1 lembar. Kemudian yang terakhir itu berkaitan dengan penutup surat yang berisi harapan dan ucapan terima kasih kepada pimpinan yang dituju. Misal di sini, demikian surat lamaran pekerjaan ini saya ajukan. Titik. Besar harapan saya dapat diterima di perusahaan yang Bapak Ibu pimpin. Titik. Atas perhatian Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Perhatikan baik-baik, masih banyak sekali kesalahan pada penulisan bagian penutup surat itu yang berkaitan dengan ucapan terima kasih. Karena kebanyakan masih ada yang atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasihnya di sini sebutkanlah sapaannya untuk siapa. Ya, jadi silakan tuliskan langsung saja atas perhatian Bapak Ibu, Bapak/Ibu atau Bapak garis miring Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Titik. Kemudian salam penutup, hormat saya, penulisannya sama dengan salam pembuka, diakhiri dengan nama terang dan tanda tangan. Jangan lupa untuk penulisan gelar juga diperhatikan. Oke, lah. Kemudian silakan nanti kalian setelah ini kalian menyunting surat lamaran pekerjaan kalian setelah mendapat penjelasan dari Bu Dina, ya. Jadi kalau misalnya sudah betul ya sudah, tidak usah benarkan lagi atau tidak usah disunting. Tinggal laporan saja, Bu, punya saya sudah kayak gitu, sudah betul menurut saya. Gitu. Kalau misalnya belum, silakan di sunting sesuai dengan kegiatan terakhir, yaitu menyunting surat lamaran pekerjaan, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.